Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi bisa kita lihat di sini. Kita akan baca, kita akan mengulas bagaimana kemudian taktik darat dan udara Pak Anies Baswedan untuk memikat generasi Z sampai pada generasi milenial kawan-kawan. Jadi saya pikir ini penting. Bagaimana kemudian kita ulas sedikit strategi Pak Anies dalam memikat suara Gen Z hingga milenial. Bagaimana cara Pak Anies? Coba kita ulas lebih dalam, coba kita kaji lebih jauh lagi kawan-kawan. Pilpres 2024 akan jadi medan perang peraih suara anak muda, jelas itu. Tidak mungkin tidak para calon presiden memperebutkan suara dari kalangan tersebut. Pasalnya, dominasi generasi milenial dan Z sudah terasa dalam demografi kependudukan Indonesia tahun 2024 mendatang. Banyak sekali yang memiliki hak suara di tahun-tahun itu. Selama ini, bonus demografi kerap dibicarakan untuk urusan ekonomi. Sebelum itu, para calon presiden harus memanfaatkannya untuk urusan politik terlebih dahulu demi mengamankan kursi presiden di Pilpres nanti. Panorama politik hari ini menyatakan elektabilitas Pak Anies Baswedan masih kalah jauh dibanding Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo, termasuk di segmen pemilih anak muda. Ini sekali lagi versi survei kan, versi survei yang kita tidak tahu sumber pendanaannya dari mana gitu. Sekali lagi saya katakan, selalu saya ulang itu, bahwa untuk melihat survei saat ini ya saya itu percayanya 50-50. Ibaratnya survei itu kalau memang ada yang terlintas ya saya anggap sebagai hiburan kawan-kawan. Karena kan sejauh ini belum ada satu survei pun yang menyatakan sumber pendanaannya dari mana itu. Kalau mereka sudah utarakan bahwa sumber pendanaannya dari mana, maka bisa dengan mudah kita lihat, oh ya, keunggulannya di mana, kemudian yang diprioritaskan siapa, itu kan. Termasuk survei Litbang Kompas pada bulan Mei 2023 menyatakan kalangan Gen Z cenderung menyukai Pak Prabowo, diikuti Pak Ganjar, lalu kemudian Pak Anies. Menurut survei tersebut, elektabilitas Pak Anies masih sangat minim di segmen pemilih muda. Itu tak hanya generasi Z, Pak Prabowo juga meraih suara tertinggi dari Gen Y atau milenial, itu 27 hingga 41 tahun sekarang ini, yakni sebanyak 23,9%, beda tipis dengan Pak Ganjar yang memperoleh 23,1% dan Pak Anies 5,1%. Katanya itu wajar jika hasil survei Litbang Kompas tersebut membuat kubu Pak Anies Baswedan berpikir keras, butuh misi konkret demi mendongkrak popularitas Pak Anies di segmen pemilih milenial dan generasi Z dan dimanifestasikan menjadi suara di Pilpres 2024. Kubu Pak Anies Baswedan sebenarnya sudah memiliki relawan yang bertugas untuk menggalang dukungan dari anak-anak muda. Relawan generasi Anies Baswedan milenial namanya, atau Region Milenial. Region Milenial kerap membuat acara-acara dengan anak-anak muda sebagai sasarannya. Misalnya di perguruan pencak silat Gajah Putih di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 19 Januari lalu. Ketua Dewan Pembina Relawan Generasi Anies Baswedan Milenial, Yayang Rahmat, Pak Yayang ini mengamini bahwa sosialisasi Pak Anies hingga ke perguruan silat merupakan salah satu strategi menggait milenial dan generasi Z di pemilu nantinya. Dia mengumpulkan para pesilat muda di perguruan tersebut. Agenda dihelat dengan tema merangkul milenial sadar pentingnya politik sejak dini. Kemudian mereka juga berupaya untuk mencegah anak muda golput itu. Region Milenial telah menyiapkan sejumlah agenda khusus untuk mendekati kelompok milenial berpotensi tidak memilih alias golput itu di pemilu 2024. Pendekatan persuasif yang utama. Menurut Pak Yayang, pendekatan persuasif melalui dialog langsung membuat suara pemilih Pak Anies dari kelompok milenial yang terkesan cuek dengan politik bisa perlahan terkerek naik gitu. Ia mengatakan dialog yang dibuat relawan dengan cara santai dan tidak kaku, katanya.
Region Milenial mengklaim sudah berdiri di 17 provinsi di Indonesia. Dengan ribuan anggota, mereka mempersiapkan sejumlah kegiatan, beberapa di antaranya adalah sekolah politik, model kewirausahaan, hingga bertempur di media sosial. Program sekolah politik didesain agar generasi muda melek politik. Program ini menyasar ke berbagai segmentasi anak muda, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga ke organisasi kepemudaan untuk menggeruk suara Pak Anies Baswedan. Kemudian, selain itu, Pak Yayang mengatakan relawan menjalankan sosialisasi via jalur udara atau melalui media sosial untuk menggait para milenial. Ia mengatakan anggota Region Milenial aktif di medsos untuk mempromosikan pelbagai prestasi Pak Anies semasa menjabat sebagai gubernur. Setali 3 uang, ia mengatakan relawan di medsos turut menepis pelbagai serangan negatif terhadap Pak Anies. Pak Yayang yakin semua itu efek untuk menyerap aspirasi dari kalangan pemilih milenial, termasuk merangkul pemilih pemula untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Kemudian ada juga cara mereka nih, bidik santri dan jurkam milenial. Ketua DPP Nasdem bidang pemuda dan olahraga Hairul Amri mengatakan Nasdem super serius mengarap kalangan milenial untuk mendukung Pak Anies di Pilpres. Ia mengaku bersama-sama dengan PKS dan Demokrat menggalang kekuatan menggarap segmen pemilih ini. Jadi Pak Gus Aam mengatakan Nasdem kerap mengambil bagian dalam kegiatan safari Pak Anies ke pelbagai pesantren belakangan ini. Ia juga mengaku turut menyalurkan pelbagai beasiswa bagi para santri pesantren di berbagai kawasan di Indonesia. Tak hanya itu, ia mengatakan para santri kerap dibekali dan didampingi kegiatan kewirausahaan untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonominya. Semua upaya itu ia harapkan suara santri bisa dikonversi mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Pak Gus Aam juga sudah mengusulkan Pak Anies didampingi oleh juru kampanye nasional dari kalangan milenial. Nasdem lanjutnya memiliki banyak influencer dari kalangan artis yang akan dikerahkan menjadi jurkam milenial Anies Baswedan. Bahkan ia mengatakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Nasdem Prananda Surya Paloh akan turun menjadi juru kampanye milenial Anies Baswedan itu. Juru bicara Pak Anies Baswedan, Pak Henry Satrio mengatakan Anies konsen untuk membidik pemilih kelompok milenial dan generasi Z jelang pemilu 2024. Baginya, gerakan perubahan yang dibawa oleh Pak Anies kini menyasar semua kalangan, termasuk bagi anak-anak muda itu. Ruang anak muda untuk berkontribusi bisa kita lihat dari berbagai pergerakan di lapangan. Sebetulnya tidak selalu membutuhkan label politik ataupun afiliasi politik. Justru gerakan politiklah yang harus memberikan ruang gerak untuk anak-anak muda ini. Seperti itu kata Pak Hensat itu. Pak Hensat mengatakan pelbagai program yang dijalankan Pak Anies ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta sudah merangkul dan menyediakan ruang kontribusi untuk para anak muda, kawan-kawan. Ia mengatakan konsep kota kolaborasi yang dirancang Pak Anies di Jakarta adalah manifestasi dari hal tersebut. Ketika maju Pilpres, Pak Anies memiliki program Bawa Idemu untuk menggait anak muda itu. Program ini menjadi wadah aspirasi dan kolaborasi anak muda bersama-sama membangun Indonesia. Jadi Pak Anies menyediakan ruang fisik untuk kolaborasi dari pemerintah DKI Jakarta, menyediakan ruang untuk semua pihak bercengkrama di taman-taman, ruang-ruang publik dan fasilitas umum yang dibangun anak muda berkolaborasi dalam ruang lingkup nasional. Hal ini tentu akan diperbesar cakupannya. Jelas Pak Hensat itu. Jadi saya pikir inilah keunggulan Pak Anies dalam menggait suara Gen Z hingga milenial, kawan-kawan. Mungkin sekarang belum terasa, tetapi ketika hal-hal seperti ini terus kita bahas, terus kita angkat pembahasannya, maka secara otomatis lambat laun generasi milenial Gen Z akan tertarik melihat Pak Anies, dan saya pikir itu yang bakalan menjadi mereka tertarik menggali lebih jauh. Dan saya pikir ketika mereka sudah kenal dengan Pak Anies, sudah kenal prestasi-prestasi, maka mereka sudah bisa mempertimbangkan
apakah mereka memilih Pak Anies atau tidak. Karena sejauh ini memang kita bisa lihat bagaimana kemudian cueknya generasi Gen Z ini dalam melihat dinamika politik. Tetapi dengan seperti ini, ketika kita selalu bercengkrama, berdialog, mengatakan bahwa politik itu akan lebih indah jika dikaji oleh Gen Z sampai milenial, maka mereka saya pikir menjadi kekuatan yang luar biasa dan untuk memenangkan Pak Anies di kemudian hari jika memang mereka memilih untuk menunjuk Pak Anies sebagai Presiden 2024. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat strategi yang telah dirancang taktik darat dan udara Pak Anies memikat generasi Z hingga milenial? Mampukah kemudian Pak Anies menggait suara Gen Z hingga milenial? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.